Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajatul Multi Hidayah, NIM 2201072016 dari kelas 1B di 3. Kali ini saya akan membahas dan menganalisis sebuah kasus yang berjudul RUU Kewarganegaraan Anak-anak Kawin Campur bisa ikut kewarganegaraan ibunya. Di sini saya akan membacakan kronologinya terlebih dahulu. Pekan lalu, Pusditbang Hukum dan HAM Departemen Hukum dan HAM menyelenggarakan seminar tentang hak wanita dan anak dengan topik hak keperdataan sebagai akibat perkawinan campur wanita Indonesia dengan pria asing di Denpasar. Ketua Subkomisi Hak Sipil dan Politik Komnas HAM yang tampil sebagai salah satu seorang pembicara dalam seminar itu menyatakan pada hakikatnya hukum di negeri ini cukup memberi perlindungan bagi perempuan Indonesia yang menikah dengan warga asing. Masalah baru akan muncul bila anak-anak lahir dari pasangan berbeda warga negara itu. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan masih menganut asas ius sanguinis berdasarkan pada garis keturunan ayah. Karena itu, anak-anak yang mereka lahirkan dengan sendirinya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, kecuali kalau dengan itu si anak bisa kehilangan kewarganegaraannya. Tapi si anak dari ibu warga negara Indonesia itu sangat mungkin dideportasi dari Indonesia bila orang tuanya lalai memperpanjang izin tinggalnya di Indonesia. Sebab si anak kendati pun misalnya masih tetap menyusui, dia dianggap sebagai orang asing di negara ini. Misalnya di kasus Arsini, warga negara Indonesia menikah dengan misal warga negara asing dan melahirkan anak lelaki di Denpasar. Bagi Amerika Serikat, anak tersebut dianggap bukan anak Amerika Serikat karena kelahirannya dianggap tidak diketahui. Karena apa? Karena Amerika Serikat menganut ius soli, yaitu berdasarkan tempat kelahiran, sedangkan anak tersebut lahir di negara Indonesia, yaitu di Denpasar. Indonesia memang memberi peluang bagi anak tadi untuk menjadi warga negara Indonesia. Karena kalau nanti jika saja sang ayah meninggal, maka si anak sama sekali tidak mendapatkan hak warisnya. Karena itulah beberapa kelompok perempuan mendesak agar RUU Kewarganegaraan yang sedang dibahas DPR mengakomodasi kemungkinan anak-anak yang lahir dari kawin campur antar negara diberi kewarganegaraan ganda sampai anak itu berusia 18 tahun. Nanti, bila telah melewati usia 18 tahun atau sudah beranjak dewasa, anak itu berhak memilih kewarganegaraannya sendiri. Jadi, kasus anak yang dilahirkan Arsini dan Michelle karena Amerika Serikat tidak mengetahui kelahiran anak mereka, maka tentu saja si anak ini akan menjadi asing di negara ayahnya. Jadi hal itu hanya bisa menjadi jalan keluar kalau si anak masih berada di Indonesia, tetapi tidak berfungsi di beberapa negara yang menganut sistem kewarganegaraan tunggal. Dari sudut HAM, sepanjang masih bersangkutan dengan negara yang menganut asas kewarganegaraan, ius soli atau ius sanguinis, maka jalan keluar tadi akan sulit diterapkan. Karena masing-masing negara memiliki kedaulatan sendiri. Manakala HAM individu dihadapkan dengan kepentingan kedaulatan suatu negara, sudah biasa dipastikan kedaulatan negaralah yang lebih dikedepankan. Apabila anak-anak yang lahir akibat kawin campur mengalami masalah dalam hal mengikuti kewarganegaraan ibu atau ayahnya, kalau ia lahir di negara asal ibunya, maka anaknya itu mengikuti kewarganegaraan ibunya atau dengan jalan permohonan naturalisasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi untuk saat ini ibu-ibu yang bersuamikan orang asing boleh sedikit bernafas lega. Dalam kasus ini juga membahas tentang untung rugi berkewarganegaraan ganda. Misalnya nih, bila seorang gadis Jerman menikah dengan lelaki Bali, misalnya lalu mereka melahirkan seorang anak di Jerman, maka sangat mungkin anak mereka itu mendapatkan dua kewarganegaraan ganda namanya.
si anak memiliki kewarganegaraan Jerman karena ia lahir di negara Jerman. Negara Jerman ini menganut ius soli, yaitu berdasarkan kelahiran, berdasarkan tempat kelahiran, sehingga anak ini mempunyai kewarganegaraan Jerman. Dan anak ini juga berkewarganegaraan Indonesia karena orang tuanya itu berkeluarga negara Indonesia yang menganut ius sanguinis, yaitu berdasarkan keturunannya. Jadi anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda. Hal itu nantinya akan dimungkinkan bila RUU Kewarganegaraan disahkan. Pasal 3 ayat 1 RUU itu menyatakan anak warga negara Indonesia yang lahir di negara yang menganut asas ius soli akan mendapatkan status kewarganegaraan ganda. Untuk kepastian bahwa ia mempertahankan kewarganegaraan Republik Indonesia, maka orang tua anak tersebut harus menyatakan bahwa anak tersebut harus tetap berstatus warga negara Indonesia. Sebagian besar negara di dunia membolehkan adanya status kewarganegaraan ganda ini. Dan ada pula yang membatasi sampai usia tertentu, dan ada juga yang berlaku seumur hidup. Misalnya di Jerman, sejak 1 Januari 2000 diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan baru dengan prinsip ius soli. Karena itu, anak yang lahir di Jerman dari orang tua yang tinggal di sana paling sedikit 8 tahun, maka bisa mengajukan kewarganegaraan Jerman. Bila orang tua si anak berasal dari negeri yang berasaskan ius sanguinis, maka sang anak bisa memiliki kewarganegaraan ganda. Hanya saja, Jerman membatasi kasus seperti ini sampai si anak berumur 21 tahun. Dan pada saat anak berumur 21 tahun ini, si anak haruslah memilih salah satu kewarganegaraannya, apakah berkewarganegaraan negara ini atau berkewarganegaraan negara itu. Di Amerika Serikat, kewarganegaraan ini malah tidak dibatasi umurnya. Hanya saja, bila si pemilih dan kewarganegaraan ini ingin melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikatnya, maka ia harus menyatakannya secara tertulis. Lalu, untuk apa memilih dua kewarganegaraan? Di sini memiliki kewarganegaraan ganda itu ada plus minusnya. Keuntungannya yaitu orang itu bisa dengan leluasa tinggal di kedua negara dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan imigrasi bagi orang asing. Ia juga bisa memilih paspor dari negara yang paling cocok untuk berpergian ke negara-negara tertentu. Selain keuntungannya juga ada kerugiannya. Misalnya nih, di beberapa negara ada kewajiban untuk wajib militer yang berlaku bagi seluruh warga negaranya. Ada juga kewajiban membayar pajak sehingga sangat mungkin ia akan terkenal 2 kali untuk membayar pajaknya. Jadi, pola kewarganegaraan yang bakal dianut Indonesia di mana anak bisa memperoleh kewarganegaraan ganda sampai berumur 18 tahun. Ini jauh lebih memenuhi kesetaraan gender ketimbang yang berlaku selama ini, di mana kewarganegaraan ditentukan oleh garis keturunan ayahnya. Jadi setelah anak itu berumur 18 tahun ke atas, barulah yang memutuskan untuk memiliki kewarganegaraan yang mana. Dapat kita ketahui dalam analisis kasus ini ada 2 asas. Yang pertama asas kelahiran ius soli dan kedua asas keturunan ius sanguinis. Ius soli ini atau asas kelahiran ini yaitu penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat, negara atau daerah kelahiran seseorang. Jadi seseorang dapat menjadi warga negara di mana ia dilahirkan. Contohnya Jepang dan Amerika Serikat. Lalu asas selanjutnya yaitu ius sanguinis, yaitu asas keturunan. Jadi ini merupakan penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan darah atau keturunan. Jadi asas ini menetapkan seseorang mendapat kewarganegaraan suatu negara apabila orang tuanya adalah warga negara suatu negara tersebut. Sebagai contoh nih, seorang yang lahir di Indonesia namun orang tuanya itu berkewarganegaraan asing, maka anak tersebut ikut kewarganegaraan orang tuanya. Selain adanya asas kewarganegaraan juga terdapat masalah status kewarganegaraan. Di sini ada 3 masalah status kewarganegaraan. Yang pertama apatrid, yang kedua bipatrid, yang ketiga multipatrid. Yang pertama apatrid.
Ini adalah seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena orang tersebut lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis. Apa trik ini terjadi jika seseorang yang dilahirkan di negara B yang menganut ius sanguinis sedangkan kedua orang tuanya itu berkewarganegaraan di negara yang menganut ius soli? Contohnya, seorang anak yang dilahirkan di negara Jepang yang menganut ius sanguinis sedangkan kedua orang tuanya itu berkewarganegaraan Kanada yang menganut ius soli. Jadi, bagi Jepang yang menganut ius sanguinis berarti Jepang mengakui atau penentuan status kewarganegaraan di Jepang itu berdasarkan keturunannya. Sedangkan si anak ini berdasar dari orang tua yang berkewarganegaraan Kanada yang menganut ius soli. Sedangkan bagi Kanada yang menganut ius soli, penentuan status kewarganegaraannya itu berdasarkan tempat kelahirannya. Sedangkan si anak ini lahir di negara Jepang yang menganut ius sanguinis. Jadi karena hal ini, anak ini menjadi apatrid, tidak memiliki kewarganegaraan. Lalu masalah status kewarganegaraan yang kedua yaitu bipatrid. Bipatrid adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini dimungkinkan adanya apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang negaranya menganut sanguinis, sedangkan ia lahir di negara yang menganut ius soli. Contohnya, seseorang yang dilahirkan di negara Australia yang menganut ius soli, sedangkan kedua orang tuanya itu berkewarganegaraan Belanda yang menganut ius sanguinis. Berarti anak ini memiliki dua kewarganegaraan bipatrid. Karena apa? Karena bagi negara Australia yang menganut ius soli, berarti ius soli itu penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat lahirnya. Sedangkan anak ini lahir di negara Australia sehingga si anak memiliki kewarganegaraan Australia. Dan bagi Belanda yang menganut ius sanguinis yaitu berdasarkan keturunannya, maka si anak juga akan memiliki kewarganegaraan Belanda. Karena apa? Karena orang tuanya itu berkewarganegaraan Belanda. Jadi hal ini akan membuat si anak itu memiliki dua kewarganegaraan atau dikenal dengan bipatrid. Dan masalah status kewarganegaraan yang ketiga yaitu multipatride. Artinya seseorang yang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan, yaitu seseorang penduduk yang tinggal di perbatasan antara dua negara. Contohnya, jika ada seorang laki-laki yang berkewarganegaraan A menikah dengan wanita yang berkewarganegaraan B lalu melahirkan anaknya di negara C, maka jika negara A dan B menganut ius sanguinis, sedangkan negara C menganut ius soli, maka anak tersebut akan mengalami multipatrid. Jadi, untuk memecahkan masalah status kewarganegaraan tersebut, setiap negara memiliki peraturan sendiri-sendiri yang prinsip-prinsipnya itu bersifat universal. Untuk mengatasi hal tersebut, di Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat 4 bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraannya. Oleh sebab itu, melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan, Indonesia dinyatakan bahwa cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah yang pertama karena kelahiran, yang kedua karena pengangkatan, yang ketiga karena dikabulkan permohonan, yang keempat karena kewarganegaraan, yang kelima karena perkawinan, dan yang keenam karena pernyataan. Jadi dapat kita kaitkan dengan kasus tadi, di mana Arsini warga negara Indonesia menikah dengan Michelle warga negara Amerika Serikat dan melahirkan anak lelaki di Denpasar. Jadi bagi Amerika Serikat, anak tersebut dianggap bukan anak Amerika Serikat karena kelahirannya tidak dianggap. Berarti Amerika Serikat ini menganut asas ius soli, yaitu berdasarkan tempat kelahirannya. Sedangkan si anak tidak lahir di negara Amerika Serikat, tetapi lahir di Indonesia. Sedangkan bagi Indonesia, anak bisa saja mendapat kewarganegaraan Indonesia karena orang tuanya, ibunya itu berasal dari Indonesia yang menganut ius sanguinis, yaitu berdasarkan darah atau keturunannya. Dalam kasus kawin campur ini, dalamnya juga terdapat sebuah hak dan kewajiban warga negara, di mana hak warga negaranya itu setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperpanjang haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap orang juga berhak atas status kewarganegaraannya dan juga berhak untuk kebebasan berserikat.
Sedangkan kewajiban warga negaranya yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negaranya. Jadi dimanapun dia berada, dia harus tetap melakukan upaya pembelaan negaranya. Jadi dalam kasus yang tadi dapat kita analisis bahwa misalnya seorang gadis Jerman menikah dengan seorang lelaki Bali lalu melahirkan anaknya di negara Jerman. Maka anak ini akan memiliki dua status kewarganegaraan ganda. Jadi hak si anak itu untuk berhak atas status kewarganegaraannya. Jadi jika dia udah dewasa atau umurnya sudah 18 ke atas, maka dia berhak dan bebas untuk menentukan kewarganegaraannya sendiri, apakah mau di negara Jerman ataupun Indonesia. Jadi ini adalah hak bagi si anak tersebut. Dan juga si anak ini juga akan bebas berserikat dan juga wajib membela dan mempertahankan negaranya. Kan hak dan kewajiban pemerintah, di mana hak negara itu memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku. Jadi pemerintah atau negara memaksa setiap warga negara itu taat kepada hukum, dan kita sebagai masyarakat itu mempunyai kewajiban untuk mematuhi aturan tersebut. Sedangkan kewajiban negara itu memajukan kesejahteraan umum, menjamin kebebasan masyarakat dalam memilih kewarganegaraannya, membebaskan perlindungan hukum atas status kewarganegaraannya. Dalam kasus ini juga terdapat antisipasi pemerintah terhadap ekses kepemilikan kewarganegaraan ganda. Apa itu ekses? Ekses itu sesuatu yang berlebihan. Jadi di mana adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di mana anak yang dalam kategori berkewarganegaraan ganda itu diberikan kesempatan untuk memiliki dua kewarganegaraan sekaligus hingga usianya mencapai 18 tahun. Lalu ada pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jadi anak yang berkewarganegaraan ganda ini setelah usianya mencapai 18 tahun, ia harus memutuskan untuk memilih kewarganegaraan mana yang ia mau. Jadi saat itu si anak tersebut tidak boleh lagi memiliki dua kewarganegaraan ganda. Baik, hanya itulah analisis dari kasus RUU Kewarganegaraan anak-anak kawin campur bisa ikut kewarganegaraan ibunya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.